Firman Tuhan hari ini dengan tema Tetap berdoa sekalipun badai menimpa kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa terdahulu agar Tuhan membimbing kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk sepanjang hari ini, apapun persoalan yang telah terjadi dalam hidup kami mengucap syukur. Sebab kami percaya, Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami sendirian. Saat ini kami mau mendengar suara-Mu untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan tuntunlah kami pada jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara, seringkali kita, ketika sedang tertimpa masalah, biasanya kita langsung mengucapkan perkataan yang menyudutkan dan menuduh. Saudara, jika kita seperti itu, sebenarnya kita menjadi orang yang kurang beriman. Dan tentunya masih ada dosa-dosa yang belum dibereskan pada diri kita. Padahal kita semua tahu bahwa penyebab dari masalah itu ada banyak macamnya. Masalah bisa saja diakibatkan oleh kesalahan atau perbuatan diri sendiri, tetapi ada masalah yang memang diizinkan Tuhan untuk kita alami. Namun saudara jangan khawatir, jika Tuhan izinkan masalah kita alami, tentunya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik. Seringkali, Tuhan memakai masalah untuk beberapa maksud, melatih kerendahan hati, membawa kita semakin mendekat kepadanya, menguji kualitas iman, dan sebagai persiapan untuk menerima berkat-Nya. Saudara, kita belajar dari Rasul Paulus ketika dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia juga diizinkan mengalami masalah oleh karena nama Tuhan. Sekalipun masalah yang dialaminya teramat berat, namun tak ada alasan bagi Paulus mengeluh dan bersungut-sungut. Karena masalahnya tak sebanding dengan kebesaran kasih Tuhan dan kedahsyatan kuasa-Nya. Mari kita lihat dalam Alkitab, 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam kelemahanlah dia memperoleh kekuatan. Sebab dia yakin, jika dia melakukan kebenaran, apapun permasalahan yang menimpanya, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan memampukan kita melewati persoalan apapun. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4, ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ayat ini seharusnya menguatkan kita untuk percaya bahwa perkara apapun di dunia ini dapat kita hadapi dan kita lewati. Sebab jika kita percaya pada Tuhan Yesus, pasti Dia akan memberi kita kekuatan untuk menghadapinya dan menyelesaikannya. Amin saudaraku. Bukannya kita minta untuk menyingkirkan masalah kita, tapi mintalah kepada Tuhan melalui doa, agar Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup kita dan menyelesaikannya.
Percayalah saudara, Tuhan Yesus pasti mendengarkannya dan mengabulkannya doa kita sesuai kehendak-Nya. Seringkali, kita melihat jika masalah yang kita hadapi seperti tembok yang tinggi dan besar, dan sepertinya mustahil untuk dihancurkan. Kita merasakan kuasa Tuhan tidak bekerja untuk menjawab doa kita. Saudara, kemungkinan yang terjadi disebabkan oleh karena kita mau menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita merasa sanggup menyelesaikan masalah dengan cara-cara kita. Ingatlah saudaraku, Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini. Artinya, Tuhan mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat saja langsung berhenti dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghardiknya. Anda masih ingat Markus 4 ayat ke-39 tentang Yesus menghardik badai. Diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Peristiwa itu terjadi ketika Tuhan mengajak murid-muridnya ke danau. Ia tahu bahwa akan datang angin taufan dan badai gelombang. Ia menginginkan dan membiarkan hal itu terjadi untuk menguji sejauh mana kualitas iman mereka. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, iman tak akan bertumbuh tanpa proses. Tuhan tidak mau kita terus seperti bayi rohani yang hanya merengek dan selalu minta diperhatikan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa rohani, kuat menghadapi tantangan. Jika Tuhan izinkan badai persoalan terjadi, percayalah kita pasti sanggup menanggung segala sesuatunya, karena Ia tahu sampai di mana batas kekuatan kita. Saudara, ada firman Tuhan yang luar biasa, yang patut dipegang oleh kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat ke-13. Saudara, bersyukurlah bila Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah, sehingga kita boleh mendapat pengalaman iman yang luar biasa bersama Dia. Dengan masalah yang kita hadapi, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat dan mengalami perkara-perkara besar yang hendak dinyatakannya. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, semua orang mengakui bahwa hidup di akhir zaman ini semakin hari semakin sulit. Tantangan yang harus kita hadapi pun kian bertambah-tambah. Karena itulah, firman Tuhan memperingatkan kita, agar semakin tekun berdoa dan berjaga-jaga, serta waspada. Karena di sekeliling kita, ada iblis yang selalu berkeliling, seperti singa kelaparan yang siap menerkam orang-orang yang sedang lengah. Kunci utama untuk bisa menang melawan setiap pencobaan dalam hidup ini adalah melalui doa. Itulah sebabnya, Kristus menegur Petrus saat berada di Taman Getsemani, yang kedapatan sedang tertidur. Mari kita baca dalam kitab Matius 26, ayat 40b, sampai ayat 41. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ketika orang saleh berdoa, ia akan meluputkan dari kesulitan dan kesukaran. Ketika kita tekun berdoa pasti ada jaminan perlindungan Tuhan. Amin saudaraku.
Mari kita bertekun dalam doa dan selalu berjaga-jaga sambil mengucap syukur kepadanya. Ayo, berdoa dengan disiplin. Apapun keadaan kita, senang, susah, bersukacita, atau sedang bahagia, lagi capek, atau terlalu sibuk, sisihkan waktu kita untuk tetaplah berdoa. Sebab, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat ke-16b. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Jangan takut, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Sekalipun badai silih berganti menerpa kita, tetaplah berdoa. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang dahsyat dan berkuasa di atas bumi dan langit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Jangan tinggalkan kami, sebab kami percaya kepadamu dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan suara Tuhan dari firman yang disampaikan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Berikan kami hati yang mengampuni, agar Tuhan juga mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Diberkatilah orang yang mendengarkan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.